action let's go 저 건물을 찾으러 Saya Agustia dengan NIM 2103401. Saya Feby Rizal Tanjung dengan NIM 2103445. Saya Tiara Kutika Sari dengan NIM 2103432. Saya Siska Gusyarti dengan NIM 2103427. Saya Fitri Andriani dengan NIM 2103412. Saya Tiara Putri Eliza dengan NIM 22034033. Di atmosfer, angin bergerak karena perbedaan tekanan antara suatu tempat dengan tempat lain. Gerakan angin ini dikelompokkan menjadi gerak geostrofik dan ageostrofik. Pada gambar tersebut dapat dilihat itu menunjukkan gambar gerak geostrofik yang merupakan gerakan angin yang terjadi ketika angin mengalir sejajar dengan garis isobar atau garis yang menghubungkan titik-titik dengan tekanan yang sama. Angin ini terjadi di lapisan atmosfer atas jauh dari pengaruh permukaan bumi. Pada gerakan angin ini terdapat gaya Coriolis, tidak mempengaruhi benda yang diam, hanya benda yang bergerak. Pengaruhnya juga semakin kuat seiring dengan kecepatan gerak benda dan semakin jauh dari ekuator. Di daerah kutub, gaya Coriolis paling kuat, sedangkan di ekuator hampir tidak ada perubahannya atau hampir tidak ada pengaruhnya. Permukaan ageostrofik adalah hati permukaan di atmosfer di mana gaya gradien tekanan tersimpan dengan gaya Coriolis. Dengan kata lain, angin tidak bertiup sejajar dengan isobar, garis menghubungkan titik dengan tekanan sama seperti yang terjadi pada aliran geostrofik. Pada permukaan ageostrofik umumnya terjadi di daerah-daerah dengan yang pertama topografi kompleks, pegunungan, lembah, benteng, alam selain dapat mengangkut aliran udara dan menyebabkan keseimbangan gaya. Yang kedua, pemanasan atau pendinginan yang tidak merata. Perbedaan suhu yang disignifikan di permukaan bumi dapat menciptakan gradien tekanan tidak seragam. Yang ketiga, gesekan. Gesekan antara udara dengan permukaan bumi dapat memperlambat angin dan menyebabkan aliran udara menyimpan dari arah geostrofik. Permukaan ageostrofik kemungkinan merujuk pada suatu konsep yang melibatkan permukaan yang tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi atau gaya eksternal lainnya. Dalam ilmu fisika atau astrofisika, ini mengacu pada permukaan yang ideal atau hipotensis di mana objek atau partikel bergerak tanpa dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Konsep ini dapat digunakan dalam studi tentang ruang hampa, kondisi di luar angkasa, atau bahkan dalam penelitian yang melibatkan modal teoritis untuk objek-objek yang berada dalam kondisi bebas gravitasi. Misalnya, di luar angkasa banyak objek cenderung bergerak dalam lintasan atau dominan, kecuali jika berada di dekat dengan planet atau bintang yang memiliki medan gravitasi yang besar. Angin geostropik dan angin ageostrofik adalah konsep yang terkait dengan dinamika atmosfer, terutama dalam meteorologi dan oseanografi. Keduanya menggambarkan aliran udara yang dipengaruhi oleh berbagai gaya dalam atmosfer. Angin geostrofik bergerak sejajar dengan garis isobar, garis yang menghubungkan titik dengan tekanan yang sama di peta cuaca. Ketinggian angin geostrofik biasanya terjadi di atmosfer di atas atau di atas lapisan troposfer rendah, seperti di lapisan troposfer tengah hingga atas. Angin di atas level 1000 meter di atas permukaan laut yang bergerak sejajar dengan isobar. Dapat dilihat dari video, ini adalah arah gerak angin geostrofik. Selanjutnya yaitu angin ageostrofik. Angin ageostrofik memiliki arah tidak selalu bergerak sejajar dengan isobar karena dipengaruhi oleh faktor tambahan seperti gesekan permukaan bumi. Dengan ketinggian yang umumnya terjadi dekat permukaan bumi, namun bisa juga terjadi di atmosfer atas seperti pegunungan atau hutan yang memiliki komponen ageostrofik. Dapat dilihat pada video, ini adalah arah gerak angin ageostrofik. Meskipun angin geostrofik dan angin ageostrofik adalah dua jenis angin yang berbeda, keduanya memiliki satu persamaan fundamental, yaitu di mana keduanya merupakan hasil dari interaksi antara gaya-gaya yang berada di atmosfer. Gaya-gaya yang dimaksud ini yaitu gradien tekanan, di mana perbedaan tekanan udara adalah dua titik yang menyebabkan dua
udara ini bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Dan juga ada gaya Coriolis, di mana gaya semu yang disebabkan oleh rotasi bumi menyebabkan benda bergerak dibelokkan ke kanan di belahan bumi utara dan ke kiri di belahan bumi selatan. Meskipun memiliki persamaan dasar, angin geostrofik dan angin ageostrofik memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal keseimbangan. Untuk angin geostrofik, itu terjadi ketika gaya gradien tekanan dan gaya Coriolis seimbang. Anginnya bergerak sejajar dengan isobar atau garis yang menghubungkan titik-titik dengan tekanan yang sama. Biasanya ini terjadi pada ketinggian di atas lapisan batas planet. Untuk angin ageostrofik, itu terjadi ketika gaya gradien tekanan dan gaya Coriolis tidak seimbang. Angin bergerak melintasi isobar. Biasanya terjadi di dekat permukaan bumi, di mana gaya gesekan dengan permukaan bumi mengganggu keseimbangan gaya. Jadi, baik angin ageostrofik maupun geostrofik ini adalah hasil dari interaksi gaya gradien tekanan dan gaya Coriolis. Perbedaan utamanya terletak pada keseimbangan gaya tersebut. Angin geostrofik terjadi ketika kedua gaya seimbang, sedangkan angin ageostrofik terjadi ketika tidak seimbang. Kalau kita perhatikan lebih dekat, bisa dilihat di video ini. Saat mendung seperti sekarang, angin mulai berhembus lebih kencang. Ini adalah salah satu tanda bahwa gerakan ageostrofik sedang berperan. Ketika angin mendekati permukaan bumi, gesekan dengan permukaan mengurangi kecepatan angin dan membuatnya bergerak lebih langsung menuju pusat tekanan rendah. Akibatnya, kita bisa merasakan angin lebih kencang, dan biasanya ini menjadi pertanda bahwa hujan akan segera turun. Gerakan ini berbeda dengan gerakan geostrofik yang terjadi di atmosfer bagian atas, di mana angin bergerak lebih stabil dan sejajar dengan garis tekanan. Dalam kondisi geostrofik, cuaca cenderung lebih stabil, tidak ada perubahan mendadak seperti hujan tiba-tiba. Tapi di dekat permukaan, karena gerakan ageostrofik, cuaca bisa berubah lebih cepat. Nah, lihat awan yang semakin gelap di atas. Ini juga akibat dari udara lembab yang bergerak dengan cepat ke area bertekanan rendah. Angin ageostrofik membawa massa udara ini yang meningkatkan potensi hujan. Jadi bisa kita simpulkan saat ini angin seperti ini bertiup lebih kencang dan awan makin gelap. Perubahan cuaca seperti hujan biasanya sudah dekat.